Selamat siang pemirsa, saya Siti Isniani Nur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini, di antaranya. Seorang nelayan hilang diterkam buaya ganas di sungai. Polisi ringkus target pengedar narkoba di Labuhan Batu. 345 pasien COVID-19 di Medan sembuh setelah dirawat di ruang tekanan negatif. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang nelayan tradisional di Labuhan Batu Utara hilang diterkam buaya muara ganas saat sedang mandi di Sungai Simangalam. Mendapat informasi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI Polri, Basarnas, dan dibantu warga setempat berupaya menemukan korban dengan menelusuri aliran sungai. Seorang nelayan tradisional bernama Adpen Munte 42 tahun, warga desa Simangalam, Kualu Selatan, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, hilang setelah diterkam seekor buaya muara ganas saat tengah mandi di sungai usai mencari ikan. Peristiwa korban diterkam dan diseret buaya ganas hingga hilang ke dalam air disaksikan langsung oleh adik korban bernama Ilyas Tuah Munte bersama temannya yang juga merupakan nelayan tradisional dari jarak 100 meter. Seketika itu juga mereka langsung mengejar, namun korban terlihat sudah berada di mulut buaya, lalu dibawa masuk ke dalam sungai sehingga tidak dapat diselamatkan. Menurut Sukardi dan Rutim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara, menjelaskan mendapat informasi adanya warga yang diterkam buaya. Pihaknya bersama Basarnas, TNI Polri dibantu masyarakat, langsung melakukan pencarian terhadap korban dengan menelusuri aliran sungai Simangalam. Namun di hari pertama pencarian, pihaknya belum menemukan korban. Diketahui sungai Simangalam sendiri merupakan habitat buaya. Hal ini diperkuat dengan pengakuan beberapa warga yang kerap melihat buaya menampakkan diri, baik di waktu siang maupun malam. Hari ini kita mencari hari pertama, yaitu korban diterkam buaya, seorang nelayan bernama Adpen Munte, dan sampai saat ini jenazah atau korban belum ditemukan. Terus ini yang dikerahkan apa aja nih Pak kemarin personil? Kerahkan di sini BPBD, Badan Basarnas, TNI, dan Polri. Pak, kronologis kejadian gimana kira-kira? Kronologis kejadian kemarin, korban mencari ikan seperti biasa. Setelah itu dia bersih-bersih, lalu tanpa disadar dia diterkam buaya. Dari belakang? Dari belakang. Ini sungai ini memang banyak buayanya Pak? Sungai ini masih banyak buaya. Di sini menurut kesaksian masyarakat hari-hari baik siang maupun malam buaya menampakkan diri. Hingga kini tim BPBD, TNI, Polri, dan Basarnas dibantu warga setempat masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang dimangsa buaya ganas tersebut. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu, pemirsa, ex-bioskop Ria Jalan Sudirman, Kota Pematang Siantara, Sumatera Utara, yang telah puluhan tahun tutup, akhirnya dieksekusi oleh perusahaan daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara selaku pemilik aset gedung tersebut. Setelah puluhan tahun tidak difungsikan, ex-bioskop Ria Kota Pematang Siantar yang selama ini sempat dimanfaatkan para pedagang kaki lima untuk mengais rezeki akhirnya dieksekusi.
Gedung di atas lahan sekitar 2.000 meter tersebut kini sudah diblokir atau ditutup oleh pihak pengembang atas persetujuan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara. Dengan demikian, para pedagang kaki lima yang sempat berusaha di sekitar lokasi eks gedung bioskop pria tersebut kini kehilangan tempat untuk berjualan. Ani, salah seorang pedagang kaki lima di sekitar gedung eks bioskop pria, mengaku setelah dilakukan pemagaran gedung oleh pihak pengembang, mereka belum tahu mau berjualan di mana, karena pemerintah kota sendiri belum menyediakan tempat baru untuk para PKL yang kehilangan lokasi berjualan. Penggusuran ya? Kalau kami alami kayak dipaksa gitu, soalnya tiba-tiba. Dipaksa ya? Iya. Sebelum-sebelumnya Sebelum-sebelumnya nggak ada informasi, tiba-tiba ada. Tiba-tiba disuruh pindah. dari pihak mana? Dari ada yang ngomong katanya. Kami pun dapat informasi juga dari ayah. Apa perasaan kakak? Kecewa kagak. Soalnya kami dari kecil ini ke diri kami dari kecil, Bang. Dari kecil lah? Berarti, Dari sekolah, Bang. berarti dia ini sudah sangat membantu keluarga ya? Iya, Bang. Saya nggak terima kalau misalnya dikasih polis sih mending begini juga. Baraknya harapannya ada relokasi atau tempat baru atau seperti apa lah gitu ya? Harusnya seperti itu. Ini kan enggak kita dikasih tempat kayak tuh, ayo aku bisa jualan. Ini enggak dikasih waktu kayak tuh. Kita beberapa waktu untuk mencari tempat apa. Ini enggak ada tiba-tiba. Proses eksekusi berjalan lancar tanpa ada penolakan dari masing-masing pedagang kaki lima. Dan rencananya gedung eks bioskop pria tersebut akan dijadikan sebuah restoran berbintang dan pusat jajanan di Kota Pematang Siantar. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, puluhan karyawan Hotel Danau Toba Internasional di Medan, Sumatera Utara, Senin siang berunjuk rasa di halaman hotel. Mereka memprotes kebijakan manajemen hotel yang tak membayarkan gaji mereka selama 3 bulan. Aksi unjuk rasa karyawan salah satu hotel bintang 5 di Medan ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan manajemen yang merumahkan mereka selama 3 bulan pada periode April hingga Juni 2020 lalu. Selama periode itu, karyawan yang dirumahkan tak menerima gaji atau tunjangan sepeser pun. Mereka mengklaim ada ratusan pegawai yang dirumahkan tanpa dibayar gajinya. Sementara sebagian dari mereka saat ini sudah bekerja kembali, namun upah yang diterima sangat minim. Jika sebelumnya mereka digaji sebesar 2,1 juta rupiah per bulan atau masih di bawah UMP, saat ini mereka berstatus pekerja harian dengan upah sebesar Rp68.000 per hari. Itu pun mereka hanya bekerja selama 10 hari dalam sebulan, dengan gaji yang diterima hanya sebesar Rp680.000. Para pekerja ini menuntut selain gaji mereka yang 3 bulan belum dibayarkan, juga meminta agar manajemen memberi upah yang lebih layak. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, mereka kesulitan mencari sumber pendapatan lain. Tuntutan dari para pekerja ini, Pak, kita berharap perusahaan bisa mempunyai rasa empati pada kami, Pak. Yang selama ini kami 3 bulan dirumahkan, tidak mendapat gaji sama sekali. Padahal semua itu ada aturannya dari pemerintah. Di masa COVID ini kami tidak minta gaji penuh pun, Pak. Cuma ada rasa empati terhadap kami yang dirumahkan. Berapa banyak dan berapa persen? Apakah tidak dibayar total seperti apa, Pak? Total 0%, Pak. Selama 3 bulan kami tidak dibayarkan. Berapa banyak karyawan yang mengalami itu? Seluruh unit dari PD HDTI. Transaksi kira-kira berapa ratus orang atau berapa? Kalau dari Danau Toba kurang lebih dari 300, dari unit lain, Pak, mungkin mencapai 300-400 orang. Gitu. Jadi harapannya, Bang, kepada pihak perusahaan? Perusahaan bisalah, Pak, mendengarkan apa yang menjadi jeritan kami saat sekarang ini. Pihak manajemen meminta para karyawan untuk tetap bersabar dan memahami kondisi terkini,
karena pendapatan perusahaan anjlok gara-gara pandemi COVID-19. Saat ini okupansi hotel yang telah puluhan tahun beroperasi tidak lebih dari 20%. Jadi memang sangat disayangkan kalaupun memang ini terjadi, karena sudah beberapa kali ada pertemuan di Dinas Tenaga Kerja juga sudah, mediasi juga. Kita memang selalu menerima mereka, tidak pernah kita buat kecewa dalam hal secara etika. Ketika mereka datang langsung kita jumpai. Dan memang itu juga sudah memang dimediasi di Dinas Tenaga Kerja, yang artinya ketika itu sudah diperhadapkan dengan apa yang mereka minta. Jadi sudah kita sampaikan waktu itu, bahkan juga dari pemerintah menyampaikan bahwasanya ya sesuai dengan undang-undang yang ada itu kan, bahwasanya di bulan 4, bulan 5, bulan 6 yang mereka tuntut sudah disampaikan bahwasanya orang yang bekerja dibayar, tidak bekerja tidak dibayar. Sebenarnya mereka sudah paham, hanya mungkin ada beberapa pasukan atau oknum lah mungkin bisa dimanfaatkan situasi ini. Dan dari manajemen juga sudah menyampaikan, artinya dengan situasi COVID sekarang ini perlu bersabar dulu. Apapun tidak bisa kita perbuat dengan situasi ini. Kalau bisa kita lihat, tingkat hunian juga sangat memprihatinkan. Bahkan juga pemakaian gedung juga 50%. Sesuai dengan arahan daripada pemerintah untuk sekarang ini, semua tempat itu 50%. Itu pun kalau ada. Jadi sejauh ini mungkin itu pun belum kita dapatkan juga hasil yang maksimal. Makanya apa yang diminta daripada rekan-rekan itu semua, karena mereka juga bagian daripada kita dan kita juga bagian daripada mereka, selalu kita sampaikan ke mereka itu bahwasanya perlu bersabar dulu. Aksi ini sendiri mendapat pengawalan ketat dari security perusahaan dan pihak kepolisian. Para pendemo kecewa karena tuntutan mereka tak bisa dipenuhi melalui mediasi saat demo berlangsung. Daniel Tekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Polisi ringkus target pengedar narkoba di Labuhan Batu. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang telah menjadi target operasi sejak beberapa tahun terakhir. Namun, saat pengembangan petugas sempat mendapat perlawanan dari adik tersangka yang mengacungkan samurai. EPS alias Tonggek, pengedar narkoba, warga Aik Batu Torgamba Labuhan Batu Selatan, yang menjadi target operasi pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhan Batu akhirnya diringkus petugas. Sebelumnya petugas mengamankan kurirnya IA dengan barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi sabu-sabu bruto 5,43 gram. Sedangkan dari tangan tersangka EPS, petugas menyita berbagai alat isap dan sabu 1,61 gram. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, saat pihaknya akan melakukan pengembangan di kediaman tersangka EPS, terjadi perlawanan dari pihak keluarga yang mencoba menghalang-halangi petugas. Salah seorang adiknya berinisial PFS mengacungkan sebilah samurai sambil mengancam personil. Pengungkapan ini sendiri merupakan bentuk komitmen Polres Labuhan Batu untuk memberantas dan menekan peredaran narkoba di Labuhan Batu. Atas informasi tersebut, langsung dipimpin oleh Kasat Narkoba beserta dengan beberapa perwira dan anggota melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Ya. Pada hari itu ada 2 orang yang kita amankan atas nama inisial IA dan EPS. Kemudian atas pengembangannya kita melakukan pencarian. Ya. Dugaan mungkin masih adanya narkotika lain yang disimpan di rumah tersangka EPS. Tersangka EPS dan IA dipersangkakan melanggar pasal 114 subsider 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan PFS dipersangkakan melanggar pasal 335 ayat 2 Junto 212 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara.
Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah keluarga miskin di Tapanuli Selatan mengaku belum pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Keadaan ekonomi yang semakin sulit membuat warga di Tapanuli Selatan terpaksa memberi makan anak-anaknya hanya dengan campuran nasi dan garam. Sejumlah ibu rumah tangga di Desa Muara Tais 2, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengaku hingga saat ini belum pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah setempat, termasuk bantuan beras miskin atau bantuan langsung tunai. Ekonomi yang sulit semakin memperburuk keadaan, sehingga sebahagian warga terpaksa memberi makan anak-anaknya hanya dengan campuran nasi putih dengan garam, tanpa ada lauk pauk. Makan nasi cuma dengan garam ini terpaksa dilakukan warga untuk mensiasati hidup yang semakin sulit. Makan nasi dengan garam ini terpaksa dilakukan warga untuk mensiasati hidup yang semakin sulit. Seperti ibu rumah tangga bernama Jerni Borunasution ini, akibat pandemi COVID-19 yang melanda, membuat penghasilan suaminya berkurang drastis. Ibu Jerni hanya mengandalkan penghasilan suami sebagai buruh kasar yang cuma bergaji rata-rata 40.000 per harinya. Ibu Jerni dan sejumlah ibu-ibu lainnya di Desa Muara Tais 2, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan ini sudah pernah berulang kali mengajukan diri sebagai penerima beras miskin dan bantuan langsung tunai ke pemerintah desa. Namun, hingga saat ini, permintaan mereka belum dikabulkan pihak desa maupun pihak pemerintah Kecamatan Angkola, Muara Tais. Ibu Jerni berharap agar pemerintah sedikit membuka hati untuk memberikan bantuan beras miskin atau BLT kepada mereka. Oh iya Bu, selama masa COVID ini sudah pernah dapat bantuan dari pemerintah Bu? Belum Pak. Kenapa belum Bu? Udah pernah minta kepala desa atau gimana? Kepala desa nggak layak kami dapat bantuan. Udah pernah kantor camat juga? Atau? Udah pernah kantor camat, udah pernah ke sawah-sawah. Tapi nggak dapat juga ya? Nggak dapat juga. Terus Ibu kerja apa rupanya Bu? Nggak ada kerja aku. Oh, terus suami Ibu? Suamiku bangunan. Bangunan ya? Kadang-kadang. Anak Ibu berapa Bu? 3. 3 ya? Dapat. Ada yang sekolah? Ada. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, untuk menjaga ketahanan pangan di pesisir Belawan, Polres Pelabuhan Belawan melakukan kegiatan berjualan sayur dengan bayar seikhlasnya oleh para pembelinya. Selain mendukung program pemerintah, kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sebanyak hampir 500 kg berbagai jenis sayur segar yang dijual oleh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melalui Binmas Polsek Medan Labuhan di depan halaman masjid di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Berbagai jenis sayur segar yang telah dikemas seperti tomat, sawi, kangkung, wortel, kol, jagung, dan sayuran yang lainnya dijual kepada masyarakat dan cukup dengan membayar seikhlasnya kepada petugas kepolisian yang terus melakukan kegiatan tersebut untuk menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya menjual sayur, petugas Binmas Polsek Medan Labuhan atau sering dikenal dengan polisi sayur juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga kebersihan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Wakapolres Pelabuhan Belawan mengatakan, dengan adanya kegiatan berupa jualan sayur dan bayar dengan seikhlasnya tersebut, merupakan program dari Polres Pelabuhan Belawan yang diharapkan nantinya dapat membantu pembangunan rumah ibadah dan juga meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama tentunya tujuan kami mengingatkan kepada masyarakat bahwa untuk pangan ini sangat penting, dan kami juga menyampaikan kepada pengurus masjid bahwa nanti pada saat
sayur ini dibagikan, masyarakat silakan untuk memberikan infak seikhlasnya, sehingga hasil infak ini nanti akan dapat diberikan oleh pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini. Dengan kegiatan ini dapat membantu masyarakat untuk dapat menerima sayur yang telah disiapkan oleh Polres Pelabuhan Belawan. Kegiatan ini nantinya menjadi agenda rutin Polres Pelabuhan Belawan untuk pembangunan rumah ibadah di kawasan pesisir Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 345 pasien COVID-19 berhasil sembuh setelah menjalani perawatan di ruang isolasi bertekanan negatif RSUP Haji Adam Malik Medan. Ruangan khusus ini memiliki keunggulan dalam penanganan pasien COVID-19 secara maksimal. Sejak diaktifkannya ruang isolasi bertekanan negatif milik Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, jumlah pasien COVID-19 yang sembuh sebanyak 345. Sebelum adanya ruang isolasi khusus bertekanan negatif ini, secara keseluruhan, pihak Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik ini telah menerima 740 pasien positif COVID-19 sejak bulan Maret lalu. Di antaranya sebanyak 54 pasien positif COVID-19 dengan gejala berat dinyatakan meninggal dunia. Koordinator Tim Penanganan COVID-19 RSUP Adam Malik Medan, Dr. Ade Rahmaini, mengatakan dengan dibangunnya ruangan bertekanan negatif tersebut tentunya jumlah pasien yang sembuh terpapar COVID-19 meningkat. Hal ini ditambah dari keunggulan ruangan yang menggunakan standar operasional prosedur penanganan COVID-19 dengan suhu udara yang tetap bersih dan steril, agar tidak terjadi penularan atau penyebaran COVID-19 di dalam ruang isolasi, serta tenaga kesehatan dapat lebih fokus mengobati pasien hingga sembuh. Secara keseluruhan kita sudah menerima sekitar 740 pasien yang kita rawat, dengan positifnya ada sekitar 495. Dengan angka kesembuhan kita ada 69% dan angka kematiannya case fatality rate kita ada 12%. Kalau dijumlahkan dok, ada berapa dok yang berhasil ditangani dan yang meninggal dunia dok? Yang sembuh itu ada, yang sudah sembuh dengan swab negatif dia 345 pasien jumlahnya. Dan dari yang kritis itu juga sudah ada yang sembuh. Itu yang meninggal dok? Yang meninggal ada 54. Hingga hari ini ya? Sampai hari ini. Kalau boleh tahu dok, keunggulan dari ruangan tersebut apa nih dok? Untuk penyakit pasien yang gejala berat hingga akhirnya dia dinyatakan sembuh dari COVID. Kalau ruang isolasi baru itu memang yang khusus tekanan negatif dan memang bisa setting ICU ya. Jadi yang kritis-kritis memang dirawat di situ. Kelebihannya memang ya safety untuk ini tenaga kesehatan, karena dia bertekanan negatif sehingga kita juga lebih, ya jujur lebih pede lah untuk penanganan di situ, karena kontaminasinya kan nggak kemana-mana, dia di situ aja tekanan negatif. Ia juga berharap kepada seluruh masyarakat di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, untuk tetap menjalankan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 cepat selesai. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya pemirsa. Menurunnya laju perekonomian di Kabupaten Tabanan diakibatkan menurunnya kunjungan wisata di Bali sejak terjadinya pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tabanan kini tengah memfokuskan pada pengembangan sektor pertanian menjadi sektor pariwisata berbasis lingkungan.
Anjloknya perekonomian di Kabupaten Tabanan, Bali terjadi seiring sepinya jumlah kunjungan wisata di daerah tersebut sejak terjadinya wabah COVID-19. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tabanan saat ini lebih memfokuskan pemulihan ekonomi melalui sektor pertanian, yang akan disulap menjadi salah satu destinasi wisata. Untuk itu, Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti yang ditemui di kantornya pada 19 Oktober mengatakan, pihaknya telah berkomitmen memperkuat pengembangan wisata alam berbasis lingkungan alias ekonomi hijau, seperti desa wisata yang dibangun dengan konsep Green Development Integrated Farming Tourism. Hal tersebut jelasnya selaras dengan Kabupaten Tabanan yang dikenal sebagai penghasil produk pertanian, sehingga menjadi lumbung padi Pulau Dewata. Jangan pikir bertani itu nggak menguntungkan, sangat menguntungkan. Justru benefit yang didapat itu double loh. Ibaratnya contoh, kita punya desa wisata banyak kan sekarang. BUMDes kita ada 133 desa. Semua itu produk UMKM, ya. Terus ASN kita beli sembako dari BUMDes kita, dari perusahaan daerah kita. Itu juga produk dari desa. Berasnya Tabanan, telurnya Tabanan, sayurnya Tabanan. Nah, boleh kita memikirkan pariwisata, tapi ekonomi kerakyatannya jangan ditinggal. Nah, tinggal sekarang pada saat orang nggak bisa kemana-mana ini ya, di mana-mana hanya kita PSBB dan sebagainya, kita kembali ke alam lah sekarang. Ya, sambil membangun desa, membangun ketahanan pangannya. Untuk itu, Pemkab Tabanan membuat kebijakan yang mengatur dari hulu hingga hilir yang melindungi dan memberdayakan petani, dengan mengutamakan penggunaan produk lokal dan menyediakan pasar bagi produk petaninya. Melalui pengembangan wisata alam berbasis lingkungan itu pun diharapkan secara perlahan mengubah perilaku masyarakat agar sadar merawat dan menjaga alam, selain mampu mengangkat pertanian sebagai bagian dari pariwisata. Dari Tabanan, Bali, Pandey Yuda, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isnianini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.